Halo Impactors, wow apa kabar? Kita tiba di bulan yang baru. Nah di bulan yang baru ini kita punya tema judulnya adalah New You. Dan pastinya tema kali ini juga akan jadi berkat buat Impactors semuanya. Karena kita akan belajar sama-sama new habits atau kebiasaan-kebiasaan yang baru. Yuk sebelum kita dengar firman Tuhan pada siang hari ini kita mau berdoa dulu ya. Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan kami telinga seorang murid, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pewahyuan. Karena kami percaya kebenaran yang kami ketahui akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus dan yang percaya katakan amin, amin, amin. Halo semuanya, a new you. Nah apa sih a new you? Saya percaya kamu yang baru adalah kamu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Setuju dengan ini? Teman-teman ketika kita nih, aku nih keinget ketika aku bertobat, wah gak apa deh ketahuan umur deh. Aku bertobat tahun 2002. Aku bertobat tahun 2002 dan ketika aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, aku adalah ciptaan yang baru termasuk kamu. Jadi kamu yang sudah menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat pribadimu, kamu adalah ciptaan yang baru, artinya new you. Kamu yang baru. Nah, ketika kita menjadi kamu yang baru, artinya kita ini punya yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang juga baru. Contoh ya. Ketika aku bertobat, yang tadinya tidak pernah berdoa, ini penting, belasan tahun kagak pernah berdoa. Akhirnya berdoa. Yang tadinya tidak pernah worship, tidak pernah menyembah Tuhan, tiba-tiba masuk kamar ya saat teduh doa, kemudian nyanyi nyembah Tuhan. Terus ada lagi satu kebiasaan yang baru lagi, apa itu? Membaca firman Tuhan. Nah lu, itu aku ingat pada waktu ngambil Alkitab pada waktu 2002 ya. Kan belum ada Alkitab digital seperti saat ini. Adanya Alkitab buku. Teman-teman, Alkitab buku saya itu sampai debuan ya, penuh dengan debu. Saya ambil di rak paling atas dan ketika diambil debuan. Yang saya lakukan apa? Saya bersihkan dulu dan saya mulai baca. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Artinya saya yang baru, saya yang punya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Bagaimana dengan teman-teman semua? Ketika kalian bertobat, terima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, punya enggak kebiasaan-kebiasaan yang baru? Harusnya ketika kita menjadi kita yang baru, punya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kenapa kok begitu? Sin Covey pernah berkata, kita akan menjadi apa yang kita lakukan berulang kali. Ya dari Sin Covey. Kita menjadi apa yang kita lakukan berulang kali. Jadi teman-teman, pertanyaannya, apa sih yang kamu kerjakan? Kebiasaan-kebiasaan apa yang kamu punya? Ingat ya, kalau kamu punya kebiasaan malas, kamu akan jadi seorang pemalas. Kalau kamu nggak mau belajar, otomatis kamu akan kekurangan hikmat. Kamu akan kekurangan pengetahuan. Mungkin kamu nggak up to date. Artinya apa? Kamu akan ketinggalan daripada orang yang lain. Yang lain sampai mana, kamunya masih situ aja. Ya. Galatia pasal 6 ayat 7b katakan begini, terjemahan baru. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Clear kok. Ya. Sesuai ini tidak hanya sekedar berupa kata-kata motivasi, tapi firman Tuhan juga ngomong, apa yang kamu tabur, kamu juga akan menuai. Masalahnya lah apa yang kita tabur dalam kebiasaan kita, itulah yang kita tuai di dalam hidup kita. Saya ulangi. Dan apa yang kita tabur dalam kebiasaan kita, itulah yang kita tuai dalam hidup kita. Kamu jangan pernah mimpi, ini banyak orang muda berpikir mimpi. Wah saya kepingin one day kelak diberkati Tuhan, kaya raya, masuk surga. Tapi isinya males, ya datang ibadah aja kagak pernah, alasan COVID pandemi, padahal sudah aman sebetulnya, sudah onsite.
Kamu pergi ke mall bisa, tapi ke gereja kagak bisa. Aneh banget, ya kan? Padahal di gereja orangnya sudah dibatasi. Ya walaupun mall juga dibatasi. Tapi di mall lebih banyak orang. Tapi kamu bisa, alasannya kenapa ke gereja? Pandemi, tapi ke mall bisa. Ngafe lagi kerumunan, lu bisa nongkrong di situ, apalagi angkringan, ya kan? Angkringan rame banget, lu udah di sana, katanya pandemi, ya kan? Gaya banget. Tapi ketika suruh gereja ada aja lu alasan. Sama juga ketika CC, yuk CC yuk, aku nggak bisa, ya kan? Kayak orang sibuk banget, padahal cuma alasan doang. Hati-hati, perhatikan baik-baik apa yang kamu tabur dalam kebiasaan-kebiasaanmu itu yang kamu tuai. Ya, kamu akan menjadi seperti apa yang kamu lakukan. Ada perkataan baik, saya diberkati dengan quote passage Firman kata ini, your future is the fruit of your daily routine. Ya, masa depanmu adalah buah dari kebiasaanmu setiap hari. Sekarang pertanyaannya, kebiasaanmu setiap hari apa? Suka nunda, tapi pengen sukses, ya mana ada. Ya, males, gak mau belajar. Ya gimana Tuhan bisa angkat kamu tinggi-tinggi? Orang kamu aja gak mau belajar kok. Terus gak mau berubah lagi. Wah aku emang kayak gini. Ya kan? Ya kalau aku gini ya gini terima dong. Ya mohon maaf. Ya. Coba tanya orang lain bisa terima kamu apa enggak? Kamu yang gak mau berubah begitu. Ya. Tapi mintanya apa yang tinggi-tinggi fasilitas yang terbaik. Tapi kamu gak mau berubah. Ayo mari berubah. Ya. Dari Charles Duhigg katakan ini dari The Power of Habit. Perubahan mungkin tidak cepat dan tidak selalu mudah. Tapi dengan waktu dan usaha hampir semua kebiasaan dapat dibentuk kembali. Jadi tidak ada alasan bahwa kebiasaan itu tidak bisa berubah. Sudah kebiasaan kok. Ya, sudah kebiasaan gak bisa berubah. Contoh sih, kamu pakai masker gak kalau keluar rumah? Ya kan? Itu kan sesuatu hal yang tadinya pada waktu tidak pandemi nggak ada kejadian orang pakai masker begini kan nggak ada kecuali dokter perawat di rumah sakit, ya. Tapi zaman sekarang pandemi seperti ini kita punya kebiasaan untuk pakai masker. Kenapa? Untuk kesehatan kita semua, untuk jaga kesehatan kita semua. Artinya kebiasaan yang tadinya tidak pernah kita lakukan akhirnya kita lakukan. Berubah memang sulit, berubah memang sakit, mengubah kebiasaan memang sakit, tapi lebih sakit kalau hidup kita tidak ada perubahan. Ya, jadi memang mengubah kebiasaan sulit gak sulit. Contoh nih, saya ini suka makan, suka mie misalnya ya, suka mie. Oke, kemarin sempat dicek darah ternyata triglyceride tinggi sekali. Dan mau gak mau saya harus kebiasaan hidup saya, pola makan saya harus berubah. Tahu nggak teman-teman? Tadinya aku punya wacana, wacananya apa tuh nih? Turunin berat badan, turunin berat badan. Kenyataannya terjadi nggak? Bukan nurunin berat badan, nambahin berat badan iya, ya kan? Nurunin kagak. Ya cukup ada satu kejadian di mana kemarin cek darah ya beberapa minggu lalu. Dan dinyatakan bahwa triglyceride saya tinggi. Saya bertobat, saya ngomong sama Tuhan. Seperti pengkhotbah bilang kan, semuanya ini yang aku lakukan sepertinya sia-sia deh di masa lalu. Aku makannya ngaco, makannya ngawur, kebiasaan makan sudah makan malam. Makan lagi malamnya ya kan, mau tidur malah makan lagi. Dan pada akhirnya tuh numpuk semua. Dan jadinya gak sehat. Tahu gak, cukup ada kejadian seperti itu. Membuat saya berubah dalam waktu seminggu. Turun 4 kilo. Jadi kasarannya yang tadinya enggak mungkin. Enggak mungkin. Ternyata bisa tuh. Ternyata bisa. Bukannya enggak bisa. Bisa ternyata. Kalau cukup dengan apakah kamu punya kemauan. Apakah kamu punya tekad yang cukup. Saya tahu godaannya enggak gampang. Mungkin kamu sedang berusaha untuk lepas dari sesuatu, itu butuh usaha dan tekad. Punya kebiasaan jelek pengen dirubah, butuh usaha dan tekad. Apa yang harus kita lakukan? Pandang ke depan, lihat ke depan apa yang Tuhan sediakan buat kamu. Apa yang kamu mau capai. Jadi karena apa yang kamu fokus, kamu akan dapatkan itu.
Dan kebiasaanmu itu menciptakan masa depan. Mengubah kebiasaan artinya mengubah masa depan. Keren ya. Kebiasaanmu menciptakan masa depan. Jadi kebiasaanmu apa sekarang? Ya, kebiasaanmu yang sekarang ini akan menciptakan masa depanmu seperti apa? Karena saya dulu suka banget ya. Sampai sekarang pun saya suka untuk belajar firman Tuhan, mengenal firman Tuhan lagi. Dan pada akhirnya memang benar saya akan menjadi seperti apa yang saya lakukan. Ya, mengubah kebiasaan sama dengan mengubah masa depan. Masalahnya sekarang kamu pengen mengubah masa depan, pengen masa depan yang lebih baik, tapi kebiasaan jeleknya nggak diubah. Nah itu dia, ya kan? Udah malas-malesan, udah malesan, terus kalau digaji pengen tinggi-tinggi. Wah itu kan nggak masuk akal, ya. Segala hal, nah ini segala hal yang seharusnya kita lakukan setiap hari, tetapi tidak kita lakukan setiap hari akan membuat kita menjadi sakit dan rentan. Contoh nih, kalau kita nggak mandi, nggak keramas, nggak mandi sehari aja, badan lengket dong, bau dong. Artinya memang, dan kalau kita lakukan terus menerus, kita akan menjadi rentan dan sakit karena banyak kuman, banyak penyakit. Kita nggak mandi, habis keluar rumah, kita nggak mandi, kita bawa virus, kita bawa bakteri, membuat kita sakit. Artinya sesuatu yang kita tidak lakukan, yang harus kita lakukan tapi tidak kita lakukan, pada akhirnya membuat kita rentan dan sakit. Dan tahukah kita bahwa kehidupan yang tidak maksimal bahkan berantakan terjadi karena hal-hal yang harus kita lakukan setiap hari tidak kita lakukan setiap hari. Aku pengen sharing teman-teman Impactors. Tolong jangan jangan melakukan kesalahan yang saya lakukan. Apa itu? Suka nunda, dulu tuh hobi banget nunda sesuatu. Seneng banget nunda. Ya, suka banget nunda. Akhirnya apa? Yang benar, berantakan, serius. Ini harusnya selesai, ini belum dikerjain. Harus selesai ini dikerjain. Kenapa? Karena waktu harus ngerjain, nantilah. Besok lah. Pada akhirnya gak dikerjain semua. Akhirnya apa? Berantakan. Sama. Ketika kita ini harusnya melakukan kebiasaan kita yang baik dan kita tidak kerjakan, ujung-ujungnya bisa membuat kita berantakan. Nah, apa itu kebiasaan yang perlu kita lakukan dan kita bangun setiap hari? Yang pertama, membangun saat teduh pribadi setiap hari. Quality time with God. Yesaya 43:1 terjemahan baru katakan begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tahukah bahwa ketika kita nih duduk di dalam hadirat Tuhan akan terjadi pertukaran. Mungkin kamu yang lemah. Ketika kamu lemah, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Ketika kamu mengalami kesesakan, Tuhan kok hidupku ini gak enak, sesak banget rasanya. Tuhan itu pengen ngasih kelegaan sama kamu. Tapi kamu perlu membangun hubungan pribadi sama Dia. Dan tahukah bahwa kualitas hubunganmu dengan Tuhan yang tak terlihat menunjukkan kualitas hidupmu yang terlihat setiap hari. Ya kalau kamu nih sukanya ngamuan, ngambekan, ya marah-marah. Ya sebetulnya itu mencerminkan kualitas hubunganmu dengan Tuhan itu seperti apa. Ya memang hubungan kita dengan Tuhan memang gak kelihatan. Tetapi itu akan terlihat dari kualitas kehidupan kita sehari-hari, itu kan mencerminkan itu. Ya jadi mari kita diubah yuk, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Membangun hubungan dengan Tuhan, punya quality time with God. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, membaca firman Tuhan setiap hari atau reading your Bible daily. Penting gak sih? Penting. Yosua pasal 1 ayat 8 terjemahan baru kata gini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Teman-teman semua gini, kebanyakan kita mau diberkati enggak? Mau. Mau hidupmu berhasil enggak? Mau. Mau perjalanan hidupmu beruntung dan berhasil enggak? Mau. Tetapi kita tidak mengerjakan yang seharusnya. Apa itu? Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan. Baca teman-teman.
Dan jangan cuma baca tapi juga dikerjakan, tapi juga dilakukan. Kenapa kok begitu? Mazmur 119 ayat 9. Versi firman Allah hidup katakan gini. Bagaimanakah seorang anak muda dapat menjaga hidupnya tetap bersih? Dikatakan dengan membaca firman-Mu dan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Jadi bagaimana hidup kita tetap berada di tracknya Tuhan? Cuma satu jalannya. Baca firman. Kenali kebenarannya. Tuhan itu mau apa dalam hidup kita? Tujuan Tuhan itu apa dalam hidup kita? Rencana Tuhan buat hidup kita itu apa? Dengan kamu baca firman, saya percaya Tuhan akan berbicara secara pribadi sama kamu. Dan jika kita tidak membaca Alkitab setiap hari, kita tidak dapat bertahan menghadapi godaan dan cobaan yang pasti akan kita hadapi tiap harinya. Tiap hari ada godaan teman-teman. Ya, kok kita nggak akan kuat kalau kita nggak baca firman. Kita perlu firman. Karena itu yang menguatkan rohnya dalam kita. Sehingga ketika ada godaan datang kita bisa menang dan mengatasi itu. Amin. Dan jangan berkata Tuhan gak pernah bicara sama kamu. Jika Alkitabmu selalu dalam keadaan tertutup. Ya kan. Oh saya gak pernah dengar Tuhan ngomong. Ya kan. Aku cuma dengar Tuhan hamba Tuhan tuh Tuhan ngomong sama hamba Tuhan. Loh. Ya Tuhan gak pernah ngomong sama kamu karena kamu gak pernah baca firman. Alkitabmu dalam kondisi tertutup teman-teman. Ayo dibuka dong. Ayo baca dong. Kemudian yang terakhir. Kebiasaan yang perlu kita lakukan setiap hari. Belajar mengupgrade diri setiap hari. Yaitu apa? Fokuslah membangun kepada satu kebiasaan baru. Bukan 2 atau 3 kebiasaan baru lainnya. Kenapa kok gitu? Karena kalau kita melakukan lebih dari 1, kita nggak fokus. Kita terpecah. Lebih baik satu-satu tapi dikerjakan. Rutin. Saya pun sudah mengerjakan itu. Saya membangun kebiasaan pola hidup sehat. Olahraga teratur, makan teratur, ya kan. Semua ada jam-jamnya. Kalau nggak begitu, saya akan rentan dan bisa sakit. When you stop learning, you stop growing. Ketika kamu berhenti untuk belajar, kamu juga akan berhenti untuk bertumbuh. Amsal 1 ayat 5, tadi yang baru kata gini. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Wow, saya percaya kalau teman-teman mengerti, mencari Tuhan sungguh-sungguh, mau belajar, upgrade diri lebih baik. Saya percaya Anda akan terus naik. Anda akan bertumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah. Dan saya closing dengan ini. Dari Pastor Stephen Furtick mengatakan bagus sekali. Is Jesus your weekend activity or daily routine? Apakah Yesus itu cuma aktivitas mingguan kamu? Ya. Atau itu memang rutinitasmu bersama dengan Yesus? Apakah kamu bersama Yesus hanya di Sunday service? Atau hanya sekedar mengikuti kebaktian Youth Impact? Atau kamu bersama Yesus day by day? Kamu bangun hubungan dengan Dia, baca firman, kenali Tuhan, berdoa. Ayo kembali yuk kita bangun kebiasaan-kebiasaan baru. Karena kamu yang baru akan punya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu, hamba selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba percaya Engkau akan mengubah pola pikir kami yang keliru. Sudut pandang kami yang salah. Karena orang yang baru adalah orang yang punya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Akan membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Tuhan mungkin beberapa berkata bahwa aduh itu sulit. Itu gak mudah, memang gak mudah. Tapi kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan yang memampukan kamu. Yang berikan kesanggupan pada kamu untuk bisa menang. Dan membangun kebiasaan barumu. Terima kasih Tuhan. Blessing yang terbaik untuk mereka. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Biar berkat kasih Allah Bapa, anugerah yang besar dari Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hingga Maranatha. Di dalam nama Yesus. Dan yang percaya katakan amin. See you next week. God bless you.